Selamat pagi teman-teman semua, hadir lagi di podcast Careercast P2K2 Universitas Riau. Hari ini kita sama Yuda. Halo. Oke, boleh kenalan dulu nih. Yuda ini adalah pengusaha sukses yang masih muda ya Yuda? Alhamdulillah. Usaha sejak kapan? Sejak semester 3. Sejak semester 3 teman-teman, dan ternyata Yuda angkatan 2018 jurusan akuntansi. Keren-keren ya anak FEB nih. Oke, Yuda boleh kenalan dulu nih, nama panjangnya, kemudian usahanya bagaimana. Silakan Yuda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama. Saya merupakan alumni di kampus kebanggaan kita semua, yaitu Universitas Riau. Saya merupakan alma mater Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi angkatan 2018. Salam kenal, salam cinta buat kita semua. Iya, cakep. Jadi Yuda ini kenapa bisa kita ajak ke podcast P2K2 karena prestasinya luar biasa. Sekarang udah 3 cabang ya, ini udah cabang ketiga, dan kita sekarang ada di Sanama, salah satu cabang bisnisnya Yuda yang ada di Jalan Delima. Di Jalan Delima. Jadi teman-teman bisa masuk lewat Jalan Delima, kemudian masuk ke jalan mana nih Yuda tadi ya? Di Jalan Perumahan namanya. Jalan Perumahan namanya. Nah, nanti langsung ketemu Sanama, silahkan nongkrong ya. Oke, kita lanjut lagi. Yuda, jadi usahanya ini sejak tahun 2021. Oh, usaha sejak tahun 2021. Ya. Usahanya sendiri atau emang dibantu orang tua nih modalnya atau bagaimana? Pertama dulu tahun 2021 kan pas libur corona ada Kak. Oh ya, libur Covid maksudnya kawan-kawan. Pas Covid. Jadi COVID, kita kuliah online ya. Kuliah online kan ibaratnya masih banyak waktu. Kita aktivitas kita di rumah terus. Iya, iya. Saya mikir lah di rumah terus kita ngapain aja terus nih Iya, kan. iya. Maka saya mikir harus mulai usaha lah dulu nih. Mumpung kuliah di rumah, punya waktu banyak, masih bisa lah banyak mikir Kak. Iya, Jadi betul. terpikirlah untuk membangun usaha di dunia F&B, yaitu coffee shop. Iya. Kopi shop pertama itu di Samara Kopi, itu di Jalan Merpati Sakti, di samping Universitas Riau, tepatnya di samping Bangau Sakti. Oke, berarti yang pertama kali namanya Samara ya? Samara Kopi. Oke. Itu di Kalau tahun- nggak salah saya dulu sempat ganti nama nggak sih Yuda? Dulu nama pertama tuh Nalar Kak. Oh Nalar ya, Kopi. iya Nalar dulu namanya Nalar, kemudian Diganti, berubah menjadi Samara Kopi. Samara. Alasan perubahan nama waktu itu kenapa ya? Ada proses hukum, Oh, jadi oke, kami oke. untuk mencari legalitas kami pindahlah ganti nama Kak. Itulah pentingnya legalitas teman-teman gitu ya. Jadi pembelajaran buat kita semua Pembelajaran bahwa hak cipta, hak paten itu sangat Penting penting, ya, Yuda. untuk Oke. dalam suatu usaha. Padahal waktu itu keren nih namanya, Nalar keren nih. Tapi ternyata terpaksa harus diganti. Gimana Apa lagi, sih yang penting? namanya hukum kan, kita harus Iya, patuh sama hukum. Keren. Oke, berarti di tahun 2021 pertama kali, dan kemudian cabang pertamanya itu Nalar ya, dulu Ya. namanya. Sekarang Samara, lokasinya di Merpati. Lokasi Samara itu di tahun 2021 di Jalan Merpati. Alhamdulillah di tahun 2022 kita bangunlah Tanama Kopi Oh, Tanama di jalan apa? di Jalan Air Dingin di Marpoyan. Wah, di Marpoyan juga ada teman-teman. Jadi warga-warga Oke. Marpoyan mungkin jauh ke Iya. Panam boleh singgah ke Ada di Tanama. sana ya? Iya. Warga UIR. Iya, kayaknya bentar lagi di segala sudut kota Pekanbaru nih ada nih kayaknya. Boleh nih, Yuda. mampir ke Tanama Kopi di Jalan Air Dingin. Iya, keren. Jadi di Panam ada, Di Marpoyan ada. di Marpoyan ada. Di Ini udah tengah-tengah- mulai tengah-tengah nih ya, di ada 5. tengah-tengah Panam. Ada. Nanti kayaknya coming soon Arifin dan segala macam kayaknya ada di Amin, teman-teman. amin. Keren insyaallah. Jadi gini, omsetnya waktu pertama kali buka Nalar itu gimana? Kalau dulu nama belajar kan Kak, Iya. ibaratnya bangun kopi shop nih dengan referensi. Karena rata-rata itu hebatnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kak, rata-rata pelaku usaha dunia F&B coffee shop, rata-rata tuh alma mater Pekon. Oke. Jadi abang-abang saya sharing-sharing gimana memulai F&B, gimana tantangannya, gimana prosesnya. Saya mantapkan lah untuk berani buka Samara Kopi pertama tahun Pertama kali 2021. tahun 2021 itu. Modal alhamdulillah pertama modal tuh ada dibantu orang tua. Dibantu orang tua ya. Ada juga pinjaman yang saya tanggung jawab saya lah, pinjaman juga. Oke. Jadi ibaratnya saya mikir kita harus punya tanggung jawab dalam usaha nih Kak. Oke, betul. Itu pertama kali. Jadi Pertama. akhirnya waktu itu minjam ya, maksudnya pinjaman, ya. ada orang nih mau buka usaha ngadunya ke orang tua, dapat nih dikasih sama atau enggak ya, keren. Pokoknya ibaratnya kita punya tanggung jawab lah. Iya, betul. Ya. Keren tuh. Jadi dan itu pertama kali ya waktu itu, dan itu masih belajar, masih belajar, sharing Kak. sama Dulu masih belajar lah ibaratnya. Iya, Kalau kuliah dulu, kalau misalnya Zoom nih jam 2
sambil nge-zoom tuh Kak jadi barista. Oke. Ibunya ngomong, maaf Iya. Bu, saya lagi Saya lagi kerja di kopi. Keren. Jadi dulu kayak gitu ya. belum banyak tim kan, Iya, alhamdulillah iya. sekarang Kak. Udah ramai ya sekarang timnya ya? berarti? Total kita hampir 60 orang Kak. Hampir 60. Iya. Berarti di satu cabang ada sekitar berapa 20. orang? Hampir 20 orang. Iya. Di sini juga ya? Di sini juga 20. Oke. Nah, kemarin itu pertama kali nih, karena itu pertama kali ya waktu itu bukanya di Nalar. Sorry, Samara sekarang Iya. namanya. Nah, waktu itu tantangan Yuda terberat kira-kira apa waktu itu? Tantangan terberat Kak, pasti dilema diri lah Kak. Ibaratkannya kita mahasiswa nih biasanya kuliah bangun tidur kuliah pulang tidur lagi ya Kak. Iya. Ibaratkannya punya tantangan nih. Dikasih kepercayaan orang tua, kayak mana caranya kita mengeksplor diri. Kayak mana caranya kita mau evaluasi diri untuk berusaha nih Kak. Iya. Karena saya teringat kata orang tua saya Kak, kamu udah mahasiswa, ada label maha, kamu akan menjadi besar kalau kamu punya proses besar Kak. Nah, akan jadi besar kalau punya proses besar. Keren nih. Itu yang saya tanamkan dalam pikiran saya. Iya. Kalau proses besar kita harus punya tantangan besar Kak. Betul. Alhamdulillah 3 tahun di dunia FMB ini Kak, segala bentuk lika-liku udah dilewati, segala bentuk tantangan udah dilewati. Alhamdulillah lah Kak. Iya. Kita untuk di dunia coffee shop ini bisa dikatakan agak settle lah dalam artian untuk juga manajemennya. Iya, kayak keren ya, karena konsepnya dia udah berani buka 3 cabang, berarti sistem yang Yuda udah bangun itu udah settle gitu ya Yuda ya. Sekarang kita udah mau menuju ke manajemen Kak. Iya, betul, keren. Nah, Kak, ini kan tadi kita bicara tantangan ya. Yang paling besar gitu menurut Yuda, apakah misalkan nih pada saat COVID nih nggak ada mahasiswa nih Kak ternyata dan penjualan turun waktu itu, atau pas libur ternyata nggak ada orang, atau gimana gitu Yuda? Itu tantangannya kan. Kalau misalnya kita di dunia entrepreneur nih Kak, di dunia usaha, pendapatan kita tuh nggak bisa dikatakan satu Kak. Ya, mungkin hari ini 1, besok 2, mungkin besok 2, besok setengah. Ibaratkannya saya mikir, itulah inspirasi saya kenapa Kak harus punya 3 cabang. Artinya kalau misalnya yang satunya goyang, yang nomor 2 bisa bantu. Misalnya nomor 2 goyang, nomor 1 bisa bantu. Ibaratkan nomor 3-nya goyang, itulah ibaratkannya kita punya cabang yang bisa membackup semua itu Kak. Dengan segala situasi, masing-masing outlet ini bisa membackup Kak. Keren. Iya. Ini Yuda sendiri yang ngelola 3 cabang? Kalau di Samara saya sendiri Kak, di sini saya berdua sama abang saya, di sana ada abang jaga. Oh, di Tanah juga ada abang ya? Oke, keren. Jadi keren sih, maksudnya dengan usia muda Yuda, sekarang berarti umur Yuda berapa Yuda? Sekarang 23 tahun. 23 tahun, cabangnya udah 3 tahun berbisnis tuh luar biasa sekali. Alhamdulillah Kak. Iya, keren nih Yuda. Nah, pada saat kuliah nih kan, oke lah awal-awal sempat COVID ya. Waktu itu ya kita kuliahnya online dan segala macam. Di tahun 2022 kita udah masuk kuliah tuh. Udah masuk kuliah Kak. Di tahun 2022 tuh lah karena masuk kuliah kan. Ya, agak luar biasa tuh maksudnya tantangannya kan. Harus nambah lagi nih Kak. Karena emang terasa lah peningkatan pendapatan di Samara nih. Nah, berbeda nih teman-teman. Maksudnya dalam artian, saya tadi berpikirnya gini, si Yuda karena udah lanjut kuliah di 2022 tuh udah mulai sibuk ya, skripsi dan segala macam. Yuda susah bagi waktu, dalam pikiran saya seperti itu. Malah Yuda berpikiran di 2022 orang udah ramai, Yuda nambah cabang. Luar biasa. Ya, alhamdulillah lah Kak. Ibaratkannya di tahun 2022 tuh kita udah lanjut kuliah Kak. Iya. Emang sering lah Kak sama Bapak dosen pembimbing skripsi nih. Kamu nggak lanjutin skripsi kamu nih. Oh, ini udah 1 tahun diingatkan. pending nih. Kayak mana nih? Ya Pak, maaf Pak. Ya Pak, maaf Pak. Tapi sebelum ke skripsi nilai-nilai Yuda udah aman dulu kan? Ya. Udah Jadi aman dulu kan? ibaratkannya setelah sempro tuh Kak, panjang lah waktu udah Kak untuk ke kompre hampir 1 tahun lebih. Iya, karena emang enak mungkin berbisnis ya Yuda ya. Iya Kak, kemana habis waktu kan bersama kan Kak. Maka ya itulah alasan dulu mikir kan kuliah nih usahanya bisa mengganggu kuliah. Kalau kita mikir enggak Kak, ibaratkannya kita lah bisa memanajemen waktu kita. Betul. Ibaratkannya kita bisa membagi waktu, kita bisa memporsi waktunya kemana. Alhamdulillah lah Kak. Di usia 23 tahun, di umur 23 tahun dia tamat. Alhamdulillah usaha udah ada Kak. Keren, jadi Yuda tamat, Yuda udah punya fondasi lah Kak. Iya, tamat udah punya fondasi. Berpikirnya malah justru dengan kuliah itu bisa dukung bisnis kan gitu ya Yuda ya. Alhamdulillahnya situ. Keren ya. Intinya manajemen waktu sih. Manajemen waktu Kak. Manajemen waktu itu luas maknanya ya teman-teman. Nanti kita pindah atur waktu dan segala macam. Ada juga beberapa dosen juga Pak pas pembelajaran kan Kak bilang dosen tuh
kuliah ini tidak menentukan semuanya, betul juga. Betul. Dari kata-kata itu saya berpikir emang betul lah. Ibaratkannya kita menyadari diri kita juga, kita mahasiswa, Benar. kita udah besar, kita dalam artian kita udah punya pola pikir yang luas. Kita mau arahnya kemana nih? Kita mau arahnya mencari jati diri, dalam artian kita punya kompetisi, kita punya keahlian, bisa nggak keahlian itu kita kembangkan? Atau kita ikutin alurnya aja? Atau jadi, betul. dua itulah Kita tantangan yang sebagai mahasiswa. menciptakan, atau kita yang membuat gitu ya kan? Atau kita yang mengikuti alurnya. Karena Yuda menyadari juga Kak, kalau Yuda mengikuti alur, Yuda agak punya kelemahan lah di bidang itu Kak. Betul. Jadi dalam artian sebelum Yuda tamat, Yuda udah membanting setir lah dulu. Dalam artian Yuda arah Yuda passionnya ke sini nih. Langsung banting setir lah. Jadi ibaratnya jangan kita di saat udah tamat baru gampang nih Kak, mau kemana ya? Mau kemana ya? Betul. Itulah proses kuliah juga. Jadi teman-teman. Ingat terbentur baru terbentuk Kak. Terbentur baru terbentuk gitu. RRK belakangnya teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, itu luar biasa. Jadi artinya ya ini motivasi untuk teman-teman semua karena banyak sekali yang berpikiran sekarang ini udah kalau misalkan dia lagi kuliah, ya udah aku mau kuliah aja nih, aku nggak mau diganggu dengan ABC dan segala macam, misalkan kayak gitu. Ya menurut saya itu pikiran skeptis yang artinya kita kapan berkembangnya kalau kita berpikir kayak gitu terus gitu ya Yuda. Oke, ini luar biasa menginspirasi. Artinya kalau mungkin sebelumnya kita di kampus tuh motivasi mahasiswa silakan nih ikut kegiatan dan segala macam nih. Ada sisi lain yang mau bilang, oke, kalau misalkan nggak ikut kegiatan mahasiswa, tapi silakan cari dan menimba ilmu di luar kayak gitu ya Yuda. Nah Yuda mengalami itu semua gitu. Alhamdulillah di dunia di perkuliahan semuanya diikutin lah. Yuda aktif juga di organisasi. Aktif juga ternyata. Berarti emang nggak jauh-jauh. LO, LSO. Aktif ya. Aktif Kak, dalam artian membagi waktunya Kak. Membagi waktunya. Di tengah kesibukan di LO jadi kepala bidangnya di sempat jadi kepala bidang, keren. Jadi ibaratkannya yang Yuda rasakan Kak ya, kesibukan bukan menjadi alasan untuk semuanya Kak. Betul. Jadi ibaratkannya manajemen waktu kita aja. Bahkan kalau misalnya kita udah biasa sibuk, giliran kita nggak ngapain, kita penting ya Yuda. Bingung nggak? Iya, kita penting bingung kita mau ngapain gitu. Betul Kak, sambung yang tadi itu kalau kita udah sibuk nih tiap hari, ada satu titik kita udah nyaman nih Kak. Iya. Kalau misalnya kita udah biasa sibuk, kita pasti tidak mau berada di titik nyaman nih Kak. Betul. Arti yang saya rasakan Kak, hari ini hari besok harus beda. Hari besok, hari akan datang harus beda. Minggu ini, minggu depan harus beda. Makanya alhamdulillah evaluasi kita harus apa, kita harus kembangkan apa, ekspansi kita apa. Artian kita harus evaluasi terus Kak. Keren nih. Yuda, siapa yang menginspirasi Yuda untuk punya bisnis sampai akhirnya punya 3 cabang sekarang? Alhamdulillah Kak, yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin pertama dorongan oleh orang tua, ayah saya, ibu saya, yang kedua keluarga saya Kak, abang, kakak dan adik saya, yang kedua orang-orang. Yuda udah berkeluarga? Belum. Masih jangan. Tapi udah mulai salah mungkin ya. Oke, lanjut. Jadi ibaratkannya orang sekitar dulu Kak. Ya, betul. Karena yang paling penting di saat saya memulai usaha, saya minta izin sama ayah saya Kak, yang di Merpati itu karena orang tua yang punya rukonya Kak dulu kan. Saya minta izin, bilang ayah saya, lanjutkan Bang, serius. Bismillah, insya Allah itu akan berhasil. Alhamdulillah. Dan pelajaran buat saya Kak, betul mungkin kata orang-orang yang di luar sana yang udah hebat Kak, kunci kesuksesan orang berada di doa orang tua. Dan restunya orang tua. Saya apapun Kak, pasti saya akan cerita sama orang tua saya. Iya. Apa yang saya ada masalah, cerita nih, sharing ya. Ibaratnya ada masalah, problem, habis itu apa yang saya akan lakukan, apa ekspansi yang saya lakukan sebelum kaki saya melangkah Kak, saya pasti akan ceritakan sama orang tua. Orang tua, betul. Ibu sama ayah ya. Iya, betul. Itu terasa kali ya. Karena ada juga Kak, kadang inspirasi dari orang tua tuh betul juga Kak. Iya, betul. Teman di saat kita senang tuh banyak, tapi teman di saat kita sulit itu cuma adanya di orang tua dan keluarga. Betul. Maka saya mikir juga Kak, apapun yang kita lakukan, suka, duka, pasti ceritakanlah sama orang tua gitu. Iya, betul Yuda. Betul. Itu rumus memang luar biasa nih. Berarti kuncinya itu juga ya Yuda. Alhamdulillah Kak, restu orang tua. Alhamdulillah Kak, mungkin di balik kesuksesan Yuda sekarang. Alhamdulillah ya. Jalan Yuda Kak, alhamdulillah. Mungkin ada doa-doa orang tua Kak. Yang kedua doa-doa dari teman-teman, karyawan. Saya juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah Kak, ada yang udah hampir 3 tahun sama saya Kak. Oh ya, Masya Allah. Dari awal sama buka berarti.
Dari artian ya tanpa mereka saya nggak ada apa-apa Ya, ya, udah nggak ada Saya apa-apanya. mengucapkan ribuan terima kasih Kak sama Luar biasa. tim-tim. Emang betul tuh teman-teman. Karena nggak mungkin juga kita bisa buat sistem dan segala macam tanpa mereka. teman-teman, nggak mungkin. Kalau kita bergerak di atas kaki, dua kaki kita nggak Nggak bisa mungkin. kemana-mana. Oke. Berarti Yuda pertama kali nih punya Samara pada waktu itu, Samara berdiri pada waktu itu, Yuda menjalani semuanya sendiri berarti pada waktu itu ya. Jadi barista sendiri mungkin, jadi chefnya sendiri, waiters juga merasakan semuanya. Merasakan Semuanya ya. Sampai kondisi akhirnya sekarang udah nih sistemnya udah terbentuk. Yuda tinggal ngawasi aja, kayak gitu ya kan Yuda. Keren nih, keren sekali. Oke, Yuda, nah tadi juga udah sempat disinggung sama Yuda kalau ternyata Yuda juga aktif nih di organisasi mahasiswa. Jadi bukan berarti Yuda mengungkung diri, Yuda nggak ikut organisasi mahasiswa sama sekali, langsung buka bisnis aja, nggak juga gitu ya Yuda. Nah, manfaatnya nih Yuda yang Yuda rasakan ketika Yuda kuliah, kemudian Yuda juga punya circle pertemanan yang memang ada di lembaga mahasiswa dan segala macamnya ya, aktif ya, jadi aktivis lah ibaratnya. Nah, sekarang Yuda di entrepreneur gitu, manfaat yang Yuda rasakan apa? Oh, yang pertama Kak, ibaratnya kalau misalnya kita di kuliah ini kan kita taunya cuma interaksi sama kita, sama dosen. Tapi kalau misalnya kita di himpunan, di LO atau LSO, kita kan kontaknya lebih luas Kak. Ibaratnya kita punya suatu struktur, bagaimana caranya kita mengelola orang, mengelola. Misalnya saya dulu sebagai kepala bidang Kak, bagaimana saya mengelola anggotanya, dari anggota punya problem misalnya ke mahasiswa akuntansinya. Habis itu saya akan melaporkan kepada bupati mahasiswa dulu. Jadi saya belajar kayak mana manajemen yang konkret Kak, dalam artian ada strukturnya. Secara struktur itu seperti apa? Jadi ibaratnya proses di himpunan tuh jadi pembelajaran juga sama Yuda Kak. Ibaratnya kita dalam suatu organisasi ini kita tidak bisa memandang diri kita egois sendiri, kita idealis sendiri. Kita harus menghargai juga pandangan-pandangan teman-teman kita. Kita harus menghargai juga dengan pendapat-pendapat teman-teman kita. Jadi ibaratnya Kak, dari organisasi ini saya belajar ya keragaman pola pikir itu akan menjadi suatu yang unik Kak. Betul, berarti kesimpulannya justru kita belajar ilmu sosial kita itu ya, kita berinteraksi dengan orang, kita berani ngomong dengan orang lain, gitu nggak ya Yuda? Kita bisa negosiasi sama orang lain, itu sebenarnya basicnya juga itu harus dilatih gitu, dan itu memang ada di kampus, lembaga mahasiswa dan di lembaga mahasiswa itulah saya belajar kayak mana mengistilahnya berdiskusi sama kajur, kayak mana saya berdiskusi sama wakil dekan 3, ibaratkan nggak dapat tempatnya, kayak mana cara melobinya, ibaratkan di situ lo belajar kita Kak. Iya, karena posisi kita hanya mahasiswa, kita harus ngomong sama wakil dekan 3 ya kali lah gitu kan, mahasiswa biasa bisa ngomong. Ajukan surat ditolak ditolak caranya kita lobinya lagi, itulah proses interaksi sosial agak yang saya dapatin. Dan mental kita ditempa dengan itu ya Yuda. Alhamdulillah seperti itu. Keren. Nah, ini sedikit mau balik ke bisnis ya. Ada Samara, Tanama, kemudian Sanama. Oke. Dari ketiga bisnis cabang ini, itu mana yang maksudnya perbedaannya itu ada di mana? Kalau perbedaannya Kak, pertama perbedaannya ada di Sanama nih Kak. Oke. Karena di 2 tahun pertama udah buka kopi shop kan ada di Samara Kopi, itu di Jalan Merpati kan ada Undri sama Win Kak. Habis itu di Tanama Kopi itu kan ada Wir. Yang dilema kalau kita usaha di lingkungan mahasiswa ini kan libur kuliah. Libur kosong. Ibaratnya hampir setengah hilang, kadang 20%. Disitulah mikir kita harus pergi ke pasar yang umum. Pasar umum tuh udah dapat titiknya di Jalan Delima ini. Di sini nih banyak lah ibaratnya kita tidak tergantung satu pasar Kak. Ibaratnya di sini banyak pasarnya Kak, lebih luas jangkauannya. Jadi yang beda di sini Kak. Di sana di sini emang beda. Jadi ibaratnya semua pasar dapat Kak. Pasar ibu-ibu sosialita, mahasiswa dapat, orang kantoran dapat, ya ibaratnya banyak bonusnya lah di sini penjualannya. Dan emang ternyata segmen pasar untuk yang di Sanama ini memang beda ya daripada 2 cabang yang lain. Lebih global lah Kak, lebih kompleks lah. Lebih kompleks lagi. Nah, gini, dari antara ketiga itu menurut Yuda yang omsetnya paling besar nih yang mana? Sejauh ini yang kita berdiri di sini Kak. Emang luar biasa karena emang pasarnya lebih luas. Pasarnya lebih luas Kak. Jadi ibaratnya betul juga yang saya baca juga Kak di kenapa Indogrosir kenapa bisa kalah sama Indomaret Alfamart, karena Indomaret Alfamart dia mengejar pasar yang lebih luas. Pasarnya lebih luas. Maka itulah saya punya pikir saya harus kejar pasar yang lebih luas Lebih luas. Oke, ini pertanyaan lagi mengenai strategi lokasi. Ini tadi kita diskusikan sama teman-teman P2K2.
kalau kita kaji kayak Samara, kemudian Tanama, dan kemudian Sanama. Lokasi bisnisnya ini teman-teman, itu rata-rata ada di lingkungan perumahan, iya nggak? Lingkungan kos-kosan tuh yang di Merpati. Betul. Nah kemudian yang di Tanama itu juga area kos-kosan kalau nggak salah saya. Aringin itu nah, di Aringin kos-kosan kan. Nah itu gimana? Maksudnya Yuda bisa ngeliat, oh ini lokasi yang pas nih. Oh ternyata kayaknya kita harus buka di sini nih kayak gitu. Itu gimana? Pertama kan kita harus punya namanya strategi marketing nggak? Ibaratkannya di saat kita punya ekspansi, kita misalnya udah terpikir nih, kita harus menambah outlet. Ibaratnya kita punya 2 outlet nih sebelumnya. Kita pelajari lah kelebihannya. Kelebihannya A, B, C, D, kelemahannya A, B, C, D. Dari kelemahan A, B, C ini kita simpulkan lah apa poin pentingnya nih. Ada di situ kami terpikir tak kelemahan A, B, C, D ini kami kurangnya pasar lebih umum. Untuk itu survei lah Kak. Ibaratkannya di mana sih titik pasar yang dapat nih? Terpikirlah di Jalan Delima nih Kak. Saat data pikir Jalan Delima nih, kita nengok lah ibaratkannya yang sekitar usaha-usaha sekitar sini kan, ibaratkannya oh di sini pasarnya lebih banyak, oh di sini pasarnya lebih luas. Dari situlah kita simpulkan Kak, kita harus di sini. Harus di sini. Ini saya mau nanya nih, ini sebelumnya ini lahan kosong atau rumah terbengkalai? Atau apa ini Yuda pertama kali ini? Sebelumnya ini lahan kosong. Lahan kosong, dan Yuda beli waktu itu atau bagaimana sistemnya? Dibeli, Kak. Itu lebih aman guys, dibeli. Saya tadi mikir kalau ini sewa sayang kali dan nggak masuk di hitung-hitungan ya Yuda. Berarti dibeli ya waktu itu. Dan di lahan kosong berarti? Di lahan kosong kita beli tanahnya, kita timbun, kita bangun Kak. Keren. Berarti emang bangunan baru berarti semua ya? Bangunan baru semua. Keren. Desain kita juga Kak. Desain dari tim juga ya. Nah terakhir nih pertanyaannya, strategi bisnis yang Yuda jalankan untuk ketiga itu, selain tadi kita bicara lokasi ya, kalau lokasi itu udah sangat menggambarkan tadi ya teman-teman, artinya lokasinya emang pasarnya pas nih, di perumahan, di kosan mahasiswa dan segala macam, yang orangnya itu pasti ada. Ya kan Yuda? Nah strategi lain yang Yuda gunakan nih kalau untuk proses pemasaran. Lain proses pemasaran Kak, ya pertama kan Yuda punya medsos nih Kak, di media. Yang kedua strategi pemasaran kami ini kami punya konsep, kami ingin segala bentuk konsumen ini puas, ibaratkannya dari segi pelayanan, dari segi rasa, ibaratkannya yang orang berikan satu, kami akan berikannya 2 Kak. Dari ibaratkannya kami kasih orang itu beri kami 1, orang kami kasih beri 2, di situ kami bertahan ya Kak. Di tengah gempuran, ibaratkan F&B yang makin banyak Kak, ibaratkannya di tengah gempuran. Ibaratkan Pekanbaru ini luar biasa nih Kak, potensinya luar biasa. Ibaratkannya nampak kita perkembangan dunia F&B Pekanbaru seperti apa. Ibaratkannya kita hadir kayak mana cara kita bertahan dan berkembang Kak. Dari situlah yang kita tanamkan Kak, sama teman-temannya juga, dari tim-tim juga, tolong bantu kami bagaimana teman-teman melayani sebaik mungkin customer nih. Karena teman-teman jujur, ujung tombak usaha kami itu ada di teman-teman. Kami bilang itu Kak, tolong bantu kami bagaimana teman-teman menyajikan, melayani customer sepenuh hati. Produk luar biasa ya, maksudnya menjaga kualitas produk itu tuh susah. Ibaratkannya sebagai kami manajemen, kami cuma mikir bagaimana kami ibaratkannya apa yang kurang kami kembangkan. Jadi yang udah, yang berlanjut, tolong teman-teman baguskan. Nah nih Yuda, kalau dari kan ini ada 60 orang karyawan nih yang dikelola, itu Yuda punya tim manajemen sendiri kah? Atau bagaimana? Setiap store tuh punya manajemen masing-masing. Setiap store bukan, jadi bukan maksudnya ada beberapa orang, 10 orang dan itu mengelola semua, belum ya? Belum, ibaratkannya setiap store tuh punya kepalanya lah, kepala tokonya, ibaratkannya segala bentuk diskusi kami nanti kepala toko Kak. Kepala toko yang menurunkan ke anggota gitu ya, ke yang lain. 20 orang satu, luar biasa. Dan konsep paling tinggi emang di sini ya, karena emang pasarnya tuh luar biasa. Pasarnya lebih luas. Jadi kalau kita ingin pendapatan lebih luas ya kita cari pasar yang luas. Kalau mau sukses emang harus berani terbentur tadi ya. Harus berani untuk ambil risiko dan segala macam, itu luar biasa Yuda. Jadi artinya juga Yuda ada di posisi sekarang itu bukan hanya sekedar maksudnya berjalan santai gitu, enggak ya Yuda, banyak proses yang udah dilewati ya. Dan banyak juga mungkin yang udah dikorbankan ya enggak? Betul Kak. Keren. Oke, terakhir nih dari Yuda, pesan Yuda nih untuk teman-teman entrepreneur yang artinya teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ragu buka usaha dan segala macam, apa nih motivasinya? Motivasinya teman-teman semua, mungkin kita hampir sebaya lah Kak. Ibaratkannya sekarang angkatan termuda, angkatan 23, ibaratkan masih 5 tahun jarak kita kan. Masih 5 tahun. Mungkin pesan abang mungkin kepada adik-adik semuanya, atau teman-teman entrepreneur, atau teman-teman yang akan menuju entrepreneur, pesan saya yaitu
jangan pernah ragu. Kebagiannya kita punya niat ya kembangkan niat itu ya Kak. Ibaratnya kita punya niat, kembangkan niat itu dengan sungguh-sungguh Kak. Insya Allah niat itu yang akan menuju kita sukses Kak. Pertama jangan ragu, kalau emang udah niat kembangkan dan sungguh-sungguh ya Yuda. Insya Allah niat itu yang akan membuat kita sukses Kak. Terakhir tadi kata Yuda yang paling pertama sih restu orang tua ya Kak Yuda. Ya, pokoknya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan ke depannya, ceritakanlah sama orang tua. Minta restu dia, minta doa dia, insya Allah jalan kita akan mudah. Mantap. Terima kasih banyak Yuda. Terima kasih juga kami udah dibolehkan main ke Sanama. Oke, teman-teman sekali lagi dikenalkan ini Sanama, lokasinya di Jalan 5. Dan kemudian yang pertama kali itu ada namanya Samara, lokasinya di Jalan Merpati dekat kampus Undri, dan satu lagi Tanama di Jalan Air Dingin. Dan jadi teman-teman UIR bisa main ke sana. Oke, terima kasih ya Yuda. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Terima kasih banyak. Kita akhiri podcast kita hari ini. Karir Cash, kuliah oke, karir yes. Terima kasih Yuda. Mari Kak.